ada banyak hal yang menarik tentang Bali. Panorama alam, budaya, tradisi, dan spiritual adalah kekayaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, di mana pesonanya selalu berhasil membuat betah wisatawan untuk mengunjunginya berulang kali. Tetapi lebih dari sekedar keindahan alam serta aneka ragam budaya dan tradisinya, Bali juga memiliki keunikan lain. Salah satunya adalah Desa Bengkala yang dikenal sebagai Desa Bisu Tuli. Secara administrasi, desa ini berada di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Menurut catatan yang berbentuk 6 lempengan dari tembaga zaman pemerintahan Paduka Sri Maharaja Haji Jaya Pangus Arkajadina, pada masa itu, desa ini disebut dengan Bengkala, tetapi terkadang juga disebut dengan Bangkalan. Prasasti tersebut berangkat tahun Saka 113 dan ditemukan pada tahun 1971. Desa Benggala merupakan sebuah desa yang istimewa karena memiliki komunitas tuli bisu yang cukup besar, sekitar 2% dari jumlah keseluruhan penduduk. Desa ini lahir dalam keadaan kolom yang berarti bisu tuli dalam bahasa Bali. Karena itu, dalam bahasa setempat, desa ini juga sering disebut sebagai Desa Kolok. Banyaknya warga yang berkomunikasi dengan bahasa isyarat membuat warga lainnya di desa ini juga mempelajari bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengan warga tunarungu. Desa Bengkala memiliki sekolah luar biasa yang khusus mengajarkan bahasa isyarat yang digunakan penduduk desa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kolok, sebuah bahasa isyarat yang berbeda dengan bahasa isyarat Indonesia ataupun internasional. Kendati demikian, pembelajaran tentang bahasa Kolok ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya tanpa ada batasan usia. Selain bahasa yang dikembangkan secara lokal, Desa Bengkala juga memiliki tari Jangar Kolok, yaitu tarian yang semua penarinya adalah orang-orang Kolok atau bisu dan tuli. Desa Bengkala sering dijadikan objek penelitian, kendati demikian, hingga sejauh ini, masyarakat tetap percaya bahwa kekolokan yang terjadi di desa ini disebabkan oleh kutukan. Selama orang-orang Kolok masih berada dan menetap di Desa Bengkala, kutukan tersebut tidak akan pernah beranjak dari desa ini. Sementara, menurut hasil penelitian, terjadinya fenomena kekolokan dengan jumlah yang cukup besar di desa ini disebabkan adanya gen resesif yang membuat 1 dari 50 bayi di komunitas ini terlahir dalam kondisi bisu serta tuli. Meski demikian, fenomena ini menjadi suatu kelebihan bagi desa tersebut. Warga Kolok di Desa Bengkala mendapat perlakuan yang istimewa. Mereka tidak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif. Posisi mereka justru dianggap sejajar dengan warga lain yang memiliki fisik normal. Warga penyandang tunarungu itu diberikan kebebasan untuk tidak ikut gotong royong, hingga kewajiban memberikan iuran untuk mendukung upacara keagamaan. Meski demikian, mereka tidak mau berdiam diri. Penderita gabut tuli itu tetap berusaha menempatkan diri mereka seperti warga normal pada umumnya.